Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 7 akan memaparkan terkait materi merancang populasi pada tingkat spesies dan populasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Hairunisa dan ada teman-teman saya yaitu Jada Kirom dan Serly Suci Ramadanti. Itu di sini ada submateri terkait strategi konservasi ex situ, kategori pelestarian, perlindungan hukum bagi spesies. Nah, strategi konservasi ex situ yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, jadi kata ex situ sendiri memiliki lawan kata itu in situ. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari strategi konservasi ex situ itu seperti apa, langkah baiknya kita juga perlu tahu apa sih in situ itu. Nah, jadi in situ itu pengelolaan tumbuhan atau satwa di habitatnya. Sedangkan kalau ex situ itu pengelolaan tumbuhan atau satwa di luar habitatnya. Nah, in situ ini dimana satwa yang masih berada di habitat alamnya masing-masing. Nah, namun seiring berjalannya waktu dapat terjadi bahwa populasi terakhir dari suatu spesies dalam keadaan genting lama-kelamaan tidak dapat bisa melangsungkan keberlangsungan hidup dan akan mengalami kepunahan. Walaupun sudah dibantu dalam upaya konservasi. Nah, salah satu pencegahannya atau pelestarian agar hewan atau tumbuhan tersebut tidak mengalami kepunahan yaitu dengan adanya konservasi ex situ. Nah, jadi in situ dan ex situ ini saling berketerkaitan. Nah, kan kalau ex situ itu pengelolaan tumbuhan dan satwa di luar habitatnya. Ambil contoh dari misalkan program konservasi adanya kebun raya bank biji itu biasanya pada tumbuhan. Nah, kemudian ada akuarium atau kebun binatang pada hewan. Nah, dibentuknya konservasi ex situ ini memerlukan biaya yang cukup mahal. Dana yang dibutuhkan pun cukup banyak untuk pembangunan tersebut. Nah, jadi biasanya lokasi itu strategis tidak jauh dari masyarakat. Biasanya kan ada pengunjungan atau penelitian yang dilakukan ke program konservasi ex situ tersebut. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita ke kebun raya, ke kebun binatang, biasanya kan bayar tiket. Nah, itu uangnya untuk dilakukan untuk pembangunan dan pemeliharaan hewan tersebut. Nah, sini ada kegiatan yang dilakukan secara ex situ. Nah, kegiatan itu ada pemeliharaan, perkembangbiakan, pengkajian, penelitian dan pengembangan, rehabilitasi satwa, penyelamatan jenis tumbuhan dan hewan. Nah, kegiatan ini yaitu biasanya yang dilakukan dalam program konservasi ex situ ini, yaitu untuk melestarikan dan menyelamatkan hewan-hewan tersebut agar tidak mengalami kepunahan. Nah, sini ada persyaratan pemeliharaan dan pengembangan di luar habitat atau ex situ. Nah, itu ada memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan satwa. Jadi misalkan lokasi yang dibangun juga tidak dekat dengan asap pabrik, jadi tidak mengganggu kesehatan hewan-hewan tersebut. Nah, kemudian ada menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman. Lokasi yang dibangun juga harus dalam keadaan luas, aman dan nyaman. Nah, misalkan nggak mungkin kan kita ngebangun akuarium di puncak. Nah, itu kan akan mempersulit pembangunan dan pemindahan hewan-hewan. Dan selanjutnya itu ada mempunyai dan
mempekerjakan tenaga medis. Jadi di persyaratan pemeliharaan ini kita harus memiliki tenaga medis yang akan merawat hewan-hewan tersebut. Nah, di sini ada pengembangbiakan wajib memenuhi persyaratan. Nah, menjaga kemurnian jenis, menjaga keanekaragaman genetik, melakukan penandaan dan sertifikasi, dan membuat buku daftar silsilah. Nah, di sini juga kan di program S1 juga pengembangbiakannya katanya itu agar tidak melanggar aturan-aturan dan hukum yang sudah ada. Nah, biasanya orang yang melakukan penelitian itu lebih mudah di ex situ dibandingkan in situ. Kenapa? Karena kan kalau di in situ kan masih di alam bebas, sedangkan kalau di ex situ kan sudah di penangkaran. Misalkan melakukan penelitian mengidentifikasi tingkah laku gajah. Nah, jadi kan kita tinggal ke program konservasi ex situ itu, misalkan ke Kebun Raya Bogor, kita tinggal mengamatinya di penangkaran tersebut. Nah, jadi di sini saya menampilkan data populasi hewan anoa, yaitu hewan endemik Sulawesi. Nah, jadi dari tabel data tersebut menunjukkan bahwa pada nomor 1 nih, di Sitepongo Cagar Alam Faruhu Mepanai itu dengan luas lokasinya itu 300 hektar, itu dengan jumlah 162. Nah, kita yang paling sedikit itu di Rawa Mandu Mandula, itu 4,3 hektar dengan jumlahnya 10. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa semakin luas hektar, semakin luas lokasi program konservasi ex situ ini, maka jumlah yang akan ditampung hewan-hewan itu semakin banyak. Kenapa semakin banyak? Karena emang lokasi luasnya sangat luas, terus bisa menampung banyak hewan sehingga dapat memperkembangbiakan hewan itu banyak. Sedangkan kan kalau sedikit tidak bisa begitu banyak menampung hewan. Dan sini ada koleksi anoa di lokasi konservasi itu di Ragunan itu 1:3. Nah, itu perbandingan dari in situ dan ex situ. Jadi lebih banyak di ex situ dipelihara dan dilindungi di ex situ, yaitu 1:3. Di Taman Safari Indonesia kalau sedikit tidak bisa begitu banyak menampung hewan. Dan sini ada koleksi anoa di lokasi konservasi itu di Ragunan itu 1:3. Nah, itu perbandingan dari in situ dan ex situ. Jadi lebih banyak di ex situ dipelihara dan dilindungi di ex situ, yaitu 1:3. Di Taman Safari Indonesia 2:6. Di Bali Zoo itu 1:3. Nah, mungkin itu saja materi yang saya paparkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jahda Kirom. Halo teman-teman, lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap spesies. Nah, perjanjian internasional atau disebut dengan CITES. Nah, CITES ini yang akan mengatur perdagangan baik impor, ekspor, dan reekspor. Nah, dia juga yang akan mengkategorikan tiga kategori tumbuhan maupun hewan yang termasuk terancam punah atau tidak. Nah, dia itu mengkategorikan 3 kategori nih, yaitu Appendix 1, Appendix 2, dan Appendix 3. Appendix 1 itu termasuk daftar hewan yang terancam punah, sehingga
dilarang untuk dijual belikan. Nah, hewan itu termasuk kambing hutan dan paus biru. Pada Appendix 2, hewan ini tidak termasuk hewan yang terancam punah, namun dia bisa digolongkan ke dalam hewan yang terancam punah. Ya. Contoh hewannya itu lutung merah, lumba-lumba riso. Lanjut, kita ke Appendix 3. Nah, Appendix 3 ini merupakan hewan yang dilindungi di negara dengan batas-batasan tertentu. Ya. Appendix 3 ini hewan yang tidak terancam punah, namun jika tetap dijual belikan, dia akan termasuk hewan yang terancam punah. Peningkatannya itu bisa masuk peringkat Appendix 2 dan Appendix 1. Nah, jika suatu negara itu mempunyai hewan yang dilindungi, dia akan meminta bantuan pada pihak CITES agar mengatur perdagangan spesies. Apa contoh dari Appendix 3? Yaitu ada landak Jawa, kura-kura benang emas yang ada di Cina. Sekian. Perkenalkan, nama saya Jahada Kirom dari kelas A, kelompok 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang kategori pelestarian. Jadi, awalnya kita akan membahas tentang pengertian pelestarian itu apa. Jadi, pelestari itu berasal dari bahasa Indonesia yang berarti tetap atau tidak berubah selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Nah, sedangkan untuk penggunaan awalan P dan akhiran an itu mengartikan atau menunjukkan sebuah upaya atau sebuah proses untuk menjaga sesuatu agar yang objek yang kita jaga itu tetap ada untuk selama-lamanya. Itu menurut bahasa. Selanjutnya, kategori pelestarian. Saya ngambilnya itu kategori pelestarian di sini adalah berupa menunjukkan kepada objek gitu. Jadi saya mendapatkan 4 objek, mencari dan mendapatkan 4 objek, yaitu satu itu adalah lingkungan alami, yang kedua adalah kota dan desa, yang ketiga itu garis cakrawala, dan yang terakhir itu benda peninggalan. Itu merupakan objek yang dapat dilestarikan oleh manusia tentunya. Yang pertama itu adalah lingkungan alami ya, atau natural area. Jadi lingkungan alami itu adalah segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Tuhan semesta alam dari awal penciptaannya gitu. Dari awal memang udah ada di alam, dan selama perkembangannya itu tidak mengalami pembaharuan oleh manusia, sehingga masih murni atau masih masih belum termodifikasi oleh manusia gitu. Masih benar-benar alami. Contohnya itu kita mengambil taman nasional. Itu merupakan lingkungan alami yang dapat dilestarikan. Yang pertama itu contohnya kayak Taman Nasional Kalimun Salak, Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru, terus ada Taman Nasional Waikambas, ada juga Taman Nasional Ujung Kulon, Pulau Seribu, dan lain-lain. Intinya lingkungan alami yang dilindungi itu ya model-modelnya itu semacam taman nasional gitu. Next, kita lanjut ke kota dan desa. Di sini kota dan desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat pada suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lainnya. Jadi kota dan desa di sini adalah suatu tempat atau suatu wilayah yang dimana di dalam itu terdapat suatu hubungan timbal balik
antara daerah satu dan daerah lain. Jadi misalnya itu saya mengambil kota Surabaya, karena kota Surabaya itu adalah merupakan salah satu kota peninggalan zaman Belanda yang dijadikan sebagai pelabuhan penting pada masanya itu. Jadi terdapat banyak gitu, banyak bangunan-bangunan dari zaman Belanda gitu yang masih ada di kota Surabaya itu gitu. Itu juga termasuk objek yang dilestarikan, yang dapat dilestarikan. Next lagi yang ketiga itu adalah garis cakrawala. Garis cakrawala ini adalah garis yang memisahkan antara bumi dan langit. Jadi biasanya horizon ini atau garis cakrawala ini biasanya dipisahkan oleh pepohonan, oleh bangunan, oleh gunung dan sejenisnya, sehingga terdapat perpotongan antara bidang permukaan bumi dan bidang permukaan langit. Itu yang disebut dengan garis cakrawala. Next lagi yang terakhir, yaitu adalah benda peninggalan atau objek or fragment. Jadi benda peninggalan merupakan benda yang ditinggalkan pada masa silam berupa penemuan, dokumentasi, analisis, interpretasi data berupa artefak. Jadi benda-benda peninggalan pada masa lalu itu, pada masa lampau itu merupakan kategori objek yang dapat dilestarikan gitu, keadaannya. Contohnya itu buat peninggalan, benda peninggalan itu ada prasasti, ada naskah kuno dari candi, benteng, istana, makam, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai merancang populasi pada tingkat spesies dan populasi. Untuk kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.